Teman-teman mesti tahu bahwa kelompok lawan-lawannya Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi sekarang sedang menunggu momen ketika Pak Prabowo tidak mampu lagi menahan subsidi, ya. Misalnya Pak Prabowo jebol nih, ya, harga minyak naik, ya, artinya tidak mampu subsidi lagi, harus menaikkan harga. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, kita kupas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya. Teman-teman, sebelum saya mulai ya, kita lihat dulu lah ya videonya Yusuf Kala ya. Kita lihat yang ini. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Oke, udah ditonton ya teman-teman. Memang agak sulit mencernanya tuh orang itu. Agak sulit ya teman-teman cernanya. Ya kan? Memang begitu. Tapi heran juga ya, dia termasuk orang yang luar biasa loh. Beberapa kali jadi wapres, kemudian usahanya di mana-mana. Apalagi ketika zaman SBY, mereka mendapatkan momen ya boswa ya, kita bisa bilang, terus main di energi listrik, pembangkit diesel dia mainkan waktu itu, diesel terapung ya kan. Ya, makanya ada berita juga kan dari keluarganya juga terkena kasus ya, project ya. Mungkin kena KPK atau masih proses, kita juga masih kurang info, tapi masih keluarganya itu main di project pembangkit. Ya, pokoknya ini energi lah. Energi yang jadul. Ya sesuai dengan dirinya yang jadul gitu, yang old style. Dia bisnisnya seperti itu gitu. Nah, dari video tadi teman-teman bisa berkesimpulan apa? Dia ingin melakukan jebakan kepada Pak Prabowo. Dia ingin melakukan apa? Naikin aja harga bensin. Kalau harga bensin dinaikin, artinya pemerintah tidak mensubsidi, akan berkurang subsidinya. Nah, dengan dinaikin harganya, otomatis pemakaian BBM juga akan berkurang karena orang-orang tidak mampu beli. Begitu kan bahasanya? Ya kita terjemahkan lah biar gampang, kan sulit tadi mencernanya. Tapi itu teman-teman sama-sama paham ya, itu menjebak loh. Benar nggak? Kenapa sih dia pengen banget BBM ini naik? Ya nggak? Pengen banget dia. Ya karena di situ momennya. Ketika Pak Prabowo salah langkah menaikkan BBM, ya yang terjadi apa? Ya otomatis yang namanya BBM naik nggak sesederhana itu. Pak Yusuf Kala kayak pura-pura nggak tahu aja, Anda kan pebisnis. Yang namanya BBM itu kan roh ya kan, nabi, ibarat nabi ya, roh, ada darahnya, ya enggak. Itu menyangkut apa? Angkutan, ya, mobil-mobil, delivery ya, distribusi pangan contohnya ya kan. Kemudian berkaitan dengan energi yang menggunakan bahan bakar, oke, solar ya. Nah, sehingga apa? Ketika itu dinaikkan, otomatis harga-harga pun akan ikut naik, kekerek naik, bener nggak? Karena harga HPP itu kan ada komponen yang namanya komponen delivery. Udah pasti truknya naik, ya bensinnya naik, dijatuhkan ke harga jual. Nah, akhirnya masyarakat mendapatkan harga bahan baku yang naik. Itu kan yang diinginkan mereka. Ketika naik, ya kan, orang mulai protes. Seloyal-loyalnya orang, secita-citanya terhadap pemimpin, ketika dia mendapatkan kesulitan, ya apalagi mengenai dapur ya, makan ya. Siapapun pemimpin ketika ini urusan perut, itu pasti jatuh gitu ya. Ya, nah jadi maunya dia ketika itu terjadi teman-teman, barang sulit, harga mahal, inflasi, oke? Terus mulailah gerakan-gerakan demonstrasi mahasiswa keluar ya kan, turunkan harga kayak udah kan gitu kan, kayak zaman-zaman reformasi 98, turunkan harga, kemudian dikeluarkanlah spanduk-spanduk kebencian terhadap
pemerintah karena tidak mampu melindungi melindungi warganya, ya kan? Bergulir akhirnya aksinya apa? Aksi demonstrasi. Nah, ketika demonstrasi ini udah makin meluas, ya apalagi kita tahu harga rupiah walaupun tidak bisa disamakan ya dengan 98 ini naik di 0,7% ya dari sekitar Januari 16.900 dan sekarang sudah menyentuh 17.000 tanggal 1 kemarin. Ya kan banyak yang halu nih, wah ini dengan melemahnya atau menguatnya dolar, melemahnya rupiah nih jadi momen. Ya halu kalau dia ngomong gitu, karena kan memang kita kenaikannya memang dari 16.800, 900 artinya cuma dalam 4 bulan ya cuma 0,7%. Waktu tahun 98 kan kenaikannya bisa 150% dalam waktu 5 bulan setengah lah. Ya, ingat saya waktu itu ya, dari dolar harga rupiah berapa menjadi sekitar 15.000 dalam waktu singkat ya. Sekarang kan beda gitu. Nah, makanya dia tidak pakai momen rupiah melemah saat ini. Dia akan mencari momen adalah ketika ya harga minyak bumi per barelan menyentuh 120 dolar per barel. Nah, diharapkan oleh mereka nih, kelompok-kelompoknya Yusuf Kala dan lain-lain yang aliran duitnya kita tahu pasti dari mana, ya gerakan-gerakan mereka ya sama nih. Mereka adalah gerakan-gerakan yang sama ketika kalau mau lihat nih siapa-siapa orangnya, barisannya, ya waktu lawan Ahok, lawan Anies, itu aja lihat. Ya, kelompok Islam identitas ada di barisan waktu itu Anies. Uangnya dari mana? Waktu itu ya dari luar, ya kan? Ya nggak mungkin Pak JK seorang pengusaha paling yang mau ngeluarin berapa, 5M, 10M masih oke lah, tapi kalau udah menggerakkan hal-hal kayak gini kan membutuhkan dana triliunan, ya kan pasti ada bohir dari luar. Nah ini mereka sedang menunggu momen bagaimana Pak Prabowo berat, tetapi teman-teman harus tahu ya mungkin kalau saya kaji, saya informasikan teman-teman, ini akan panjang videonya. Oh nggak teman-teman? Indonesia itu yang kita muda-muda aja ya, impor solar sudah di stop karena kita surplus. Luar biasa kan? Ya nggak? Kemudian konversi energi foil ke listrik itu luar biasa gila. Kita punya semua ya. Biosolar, sekarang bahkan etanol ya kan? Ini sedang lagi dimainkan. Bahkan ketika Pak Prabowo kemarin ke Jepang, mendapatkan darah segar itu untuk membangun ya energi terbarukan ini yang sudah disepakati, sudah ditandatangani, gitu ya. Nah, yang untuk sekarang, walau gimana pun Pak Prabowo pinter, dia menilainya. Dia akan nahan harga terus karena dia memprediksi perang ini akan berakhir dalam waktu dekat. Pembisiknya hebat lah itu. Atau memang Pak Prabowo orang yang geopolitik dan geoekonominya top, ya dia tetap tahan, dia dengan keyakinan perang segera berakhir dan dia tetap mensubsidi dengan cara apa ya? Ini dijadikan momen oleh Pak Prabowo untuk penguatan apa? Kemandirian pangan dan kemandirian energi. Langsung kan proyek-proyeknya dijalankan dan antara hilirisasi akan dilakukan. Top itu. Ya kerjasama sama Jepang, kemarin Korea, udah deal itu. Walaupun kita tahu itu sekutunya Amerika Serikat, tapi memang ini konsekuensi yang harus kita ambil. Karena Tiongkok juga kelamaan, Rusia juga kelamaan, nggak ada investasi yang masuk. Ya kan? Ya kita sebagai negara non-blok sah-sah aja. Ngambil yang mana aja, asal menguntungkan bagi kita, bagi masyarakat kita, bener nggak? Gitu ya. Jadi teman-teman, jangan percaya berita-berita hoax, tetap solid, jaga persatuan. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu kita waspadai ketika dia membuat konten, membuat statement dan lain-lain. Ya, kita tahu kelompok mana aja sih lawan-lawan Pak Jokowi, terutama dia akan terus melakukan perlawanan ketika dia sekarang sulit masuk melawan 08. Ini sekarang kembali lagi 07 dia lakukan. Apa yang dilakukan ini yang penting terlihat oleh bohirnya mereka bekerja biar uangnya tetap turun. Gitu ya. Jadi kita pantau aja orang-orang itu, silent majority slow aja. Tapi kita jangan terpancing, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.